Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan kesepian. Ya, tapi malu untuk kembali bersama kita lagi. Mantan malu untuk kembali bersama kita lagi karena yang pertama dia yang minta untuk berpisah. Kemudian yang kedua dia terlanjur ngomong di mana-mana tidak akan kembali kepada kita lagi. Dia ngomong kepada keluarganya, kepada saudaranya, teman, sahabatnya, bahkan teman-teman di media sosialnya, bahwa perpisahan ini selamanya, dia tidak akan pernah membuka hatinya untuk kita lagi, dan dia akan melupakan kita. Tetapi ternyata 2-3 bulan setelah berpisah, dia mulai merasa kangen. Tidak ada kita di sisinya, membuatnya merasa amat sangat kesepian. Ya, nah, jadi paling tidak ada 3 tanda yang mantan tunjukkan ya, bahwa dia kesepian tanpa kehadiran kita. Jadi perubahan dalam hidupnya sekarang, kalau kemarin dia bersama kita, sekarang dia sendirian, tidak ada kita di sisinya. Nah, maka kalau kita melihat ada perubahan, maka itu adalah tanda-tanda. Tanda itu bisa jadi mantan menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bahagia, tetapi bisa juga tanda-tanda itu perpisahan membuat mantan merasa lebih menderita, mantan merasa kesepian ya. Nah, tandanya yang pertama adalah ketika mantan ini orangnya cerianya luar biasa. Dimanapun dia hadir pasti suasana akan jadi meriah. Tetapi setelah berpisah dengan kita, mantan jadi orang yang murung, ya, pendiam. Jadi suka menyendiri daripada berkumpul dengan teman, sahabat, dan seterusnya tadi ya. Kenapa dia lebih memilih untuk menyendiri? Karena di dalam kesendirian itu dia memiliki waktu dan kesempatan untuk mengingat dan mengenang kita. Okelah, ketika sedang berkumpul bersama teman dan sahabat bercanda dia bisa tertawa. Lisannya tertawa, tapi hatinya tetap terasa kosong. Fisiknya berkumpul bersama teman-temannya, tetapi pikiran dan hatinya selalu teringat kepada kita. Ya. Nah, jadi dia lebih memilih untuk sendiri, karena dengan sendiri itu, kalaupun mengingat kita itu dia sampai menangis, paling tidak ketika dia menangis kan tidak ada orang lain yang melihat. Kalau sampai ada orang yang tahu dia nangis karena kangen kepada kita kan dia merasa malu ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua adalah ketika mantan ini suka mendatangi tempat-tempat yang punya kenangan indah bersama kita. Misal ketika masih bersama kita dulu, kalau pas hari libur, piknik, selalu datang ke tempat wisata. Ya, tempat wisata favorit kita dengan dia. Dia lebih suka menyendiri di sana. Ya, menuangkan pikirannya, membuat puisi-puisi untuk mengingat masa-masa indah tadi. Ya, bagaimana kita tahu kalau mantan suka datang ke tempat-tempat yang sering kita datangi dulu bersama dia? Zaman sekarang kan orang semuanya selalu diposting di media sosial. Sedang berwisata di foto ya, kemudian diposting dan kita hafal betul, oh mantan sedang di tempat wisata yang sering kita datangi dulu bersama dia. Oh, mantan sedang duduk di kursi yang paling sering kita duduki bersama dia untuk menghabiskan waktu-waktu senggang dulu saat masih mesra bersama dia ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga ya,
Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Tandanya yang ketiga, dia akan memilih kembali kepada keluarganya. Ya. Jadi misal kalau mantan ini ngekos ya, kerja begitu. Nah, ketika dia kesepian, maka dia akan lebih memilih kembali ke rumah keluarganya. Karena di sana kan 24 jam selalu ada orang yang siap untuk menemaninya. Keluarga kan siap untuk mendengarkan curhat mantan. Kalaupun dia terpaksa harus menangis karena kangen kepada kita, kan dia tidak malu karena itu keluarganya, karena itu orang tuanya, karena itu saudaranya. Tapi kalau dia harus menangis di depan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, nanti kalau sahabat teman-temannya bercerita kepada orang lain, kan dia jadi malu, apalagi kalau sampai cerita itu sampai ke kita bahwa dia kesepian, dia menderita tanpa kehadiran kita di sisinya ya. Nah, jadi itu 3 tanda perubahan pada diri mantan ketika mantan merasa kesepian berpisah dengan kita ya. Nah, sekarang perbanyak berdoa. Ada satu waktu yang sangat mustajab, apalagi ini sedang musim hujan ya, ketika azan berkumandang dari masjid, hujan turun. Nah, itu bertemunya 2 waktu paling mustajab untuk berdoa. Berdoalah dengan fokus, dengan khusyuk ya, kita memohon dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan pikiran yang hadir. Kita minta kepada Allah agar menggerakkan mantan kembali kepada kita. Ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, shintani ma turaddani doa indan nida'i wa tahtal matar. 2 doa yang tidak tertolak. Doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Ya. Nah, jadi kalau azan kemudian hujan sedang turun, maka segera berdoa memohon pertolongan Allah. Ya, kemudian segera mengerjakan sholat ya. Jadi jangan kemudian justru tidur karena hujan dingin enak untuk tidur ya. Segera kerjakan sholat dan setelah itu berdoa lagi. Perbanyak berdoa. Semakin banyak kita berdoa, insya Allah semakin cepat mantan kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.